Saya Bu Ijah, pada Juni 2026 ini memutuskan berhenti menjadi guru setelah 40 tahun mengabdi dengan membawa gaji terakhir Rp414.000. Halo guys, selamat datang di channel Juan Ranangin. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Dan tentunya teman-teman dalam keadaan rezeki yang berlimpah, dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mungkin teman-teman tentunya masih ingat pada tahun sekitar 1970-an, negara Malaysia kekurangan tenaga pendidik teman-teman. Dan tentunya pada saat itu, negara Malaysia meminta kepada Indonesia supaya mengirimkan tenaga guru, sehingga pada saat ini tenaga guru di Malaysia sudah mandiri teman-teman, atau bisa berdiri sendiri. Nah, dari hal ini bisa kita simpulkan bahwasannya betapa pentingnya suatu pendidikan itu teman-teman. Lalu hingga saat ini bagaimana kira-kira kesejahteraan di dua negara teman-teman, Malaysia dan Indonesia? Kesejahteraan yang dimaksud adalah yang mungkin dari segi gaji gitu teman-teman. Namun hal yang paling mengejutkan adalah ternyata penghasilan guru-guru antara Indonesia dan Malaysia itu bagaikan bumi dan langit. Namun sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu berapa kira-kira kisaran gaji guru di Malaysia. Mari kita saksikan lewat satu video berikut ini. Tahu gaji guru di Malaysia bisa berapa? Bisa 24 juta per bulan. Jadi mereka percaya guru yang berkualitas itu adalah guru yang sejahtera. Kayak gini penjelasannya. Jadi ada guru pemula itu digaji sekitar 2.500 sampai 3.000 ringgit. Itu kalau dikaliin dalam kurs rupiah itu bisa di 12 juta. Di 12 juta di teman-teman. 4.100. Kemudian juga ada guru berpengalaman kalau masa kerjanya di 10 sampai 15 tahun itu digaji sekitar 4.000 hingga 5.000 ringgit. Ada juga guru senior yang mereka itu digaji hingga 6.000 ringgit plus ke atas. Artinya apa? Bisa 24 juta per bulan. Nah, itu tuh belum termasuk seperti pensiun, tunjangan, cuti, jaminan kerja, dan lain-lain. Bayangin kalau misalnya mereka ini di daerah terpencil dapat tunjangan bisa 500 hingga 1.500 ringgit. Wah, ini luar biasa banget nih. Untuk guru dengan gaji segitu di Malaysia. Coba kalau misalnya gaji guru kita berapa? Kita doakan semoga guru kita sejahtera. Oke guys, seperti yang kita ketahui yang disampaikan tadi, untuk gaji guru pemula aja di Malaysia itu gaji yang mereka terima itu kisaran 2.500 sampai dengan 3.000 ringgit per bulan. Jika kita kalikan pada saat ini kurs yang kurang lebih 4.100 atau 4.500, mungkin mereka akan bisa mencapai antara 8 juta rupiah sampai dengan 12 juta rupiah teman-teman. Dan golongan ini merupakan kalau di Indonesia setara dengan jabatan atau posisi guru honorer. Sementara kalau guru yang berpengalaman atau guru senior mungkin di atas 10 tahun, tentunya teman-teman mereka akan memperoleh gaji yang akan lebih besar lagi. Bahkan untuk gajinya itu sendiri bisa mencapai 5.000 ringgit ke atas atau dikalikan ke kurs rupiah sekitar atau antara 18 juta sampai dengan 24 juta teman-teman. Sangat berbanding terbalik seperti di negara kita. Gaji tenaga pendidik di Indonesia atau PNS ya tergantung golongannya teman-teman. Tapi kalau kita hitung-hitung secara kasar mungkin kurang lebih sekitaran antara 1,5 juta rupiah sampai dengan 6 juta rupiah per bulannya teman-teman. Dan belum lagi merupakan gaji honorer di negara kita. Gaji honorer di Indonesia itu hitungannya itu per jam teman-teman. Kurang lebih 35.000 per jam. Atau pendapatan yang akan mereka terima sekitar 200 sampai dengan 600.000 per bulan. Kenapa negara-negara tetangga kita mengeluarkan anggaran atau gaji yang lumayan kepada tenaga-tenaga pendidik? Karena pemerintahan itu sadar bahwa dari guru yang berkualitas akan menimbulkan murid atau siswa yang berkualitas juga untuk masa depan negara itu sendiri.
Jika kita bandingkan dengan tenaga-tenaga pendidik di negara kita, itu sangat jauh berbeda sekali teman-teman. Bahkan ada satu video yang viral baru-baru ini, yaitu seorang guru honorer yang sudah mengabdikan diri, yang sudah mendidik anak-anak selama 40 tahun memilih berhenti atau pensiun dini dengan gaji yang didapatkannya pada saat terakhir dia bekerja sekitar 400 ribuan teman-teman. Luar biasa. Mari kita lihat satu tayangan video ini ketika terakhir kali menjadi tenaga pendidik. Mari kita saksikan. Saya Bu Ijah. Pada Juni 2026, Juni 2026, ini masih sangat-sangat baru berhenti teman-teman, menjadi 2 bulan guru yang lalu. Setelah 40 tahun mengabdi. 40 Dengan tahun. membawa gaji terakhir Rp414.000. 414.000 teman-teman. Ini ya amplopnya. Kita buka. Satu, dua, tiga, 4, 10.000, 2.002. Bukan pamer ya, hanya sekadar mengungkap fakta. Wassalam. Oh my God. Oh my God. Selama 40 tahun mengabdi teman-teman. Dan gaji yang terakhir diterima itu adalah 414.000. Luar biasa. Selama 40 tahun mengabdi untuk menjadi guru, saya tidak bisa bayangkan teman-teman. Sudah berapa ribu orang atau sudah berapa juta orang yang sukses berkat ketekunan, berkat keuletan seorang Bu Ijah mengabdikan diri, mengajar dari pagi sampai sore untuk mencetak generasi-generasi muda yang berbakat. Seperti kita ketahui teman-teman, semua dasarnya adalah dari pendidikan. Lewat tenaga-tenaga terdidiklah terciptanya seorang insinyur, terciptanya seorang menteri, terciptanya seorang pengusaha, terciptanya seorang presiden. Tetapi setelah 40 tahun mengabdi, anak-anak didiknya juga mungkin sudah jauh meninggalkan pendapatan beliau teman-teman. Mari kita sepil satu lagi video tentang guru honorer. Berapa kira-kira penghasilan dia 1 bulan ketika dia menjadi guru untuk pertama kalinya. Dan ini merupakan gaji pertamanya teman-teman. Mari kita saksikan videonya. Gaji pertama gue. Gaji pertama. Jadi guru honorer di Indonesia. Nggak boleh kaget. Jadi jam kerja aku adalah 5 jam ya, 5 JP per day. Dan per JP-nya itu 30.000. Jadi kalau misalnya dikalikan ya 30.000 kali 5 ya kan, berarti berapa? 150.000. 1 bulan ada 4 minggu, berarti 150 kali 4, 600.000 ya, selama 5 jam per day-nya. Seharusnya 500.000. Aja nggak usah kaget. 600.000. Ya, 150. Belum dengan ya. potong-potongan ya teman-teman. 150. Kosong ya say. Aku bener-bener shock banget ya. Kirain itu dihitungnya per akumulasi gitu kan ya. Jadi dikali 4 ya kan, karena kan 1 bulan kan 4 minggu. Ternyata itu 1 bulan itu ternyata sama dengan gaji 1 minggu. Tapi ya udahlah ya. Thank you. Berbanding terbalik dengan guru-guru yang ada di Malaysia teman-teman. Mereka setara dengan honorer Indonesia bisa mencapai 2.500 sampai 3.000 ringgit. Dan jika kita kalikan, angka itu bisa mencapai sekitar 7 juta ke atas teman-teman. Jika kita kalikan untuk kurs rupiah saat ini. Padahal pada tahun 70-an, 1970-an, negara Malaysia mendatangkan guru-guru dari Indonesia untuk mengajar di sana. Dan negara itu sendiri menganggarkan dari anggaran negara menyisihkan 25% teman-teman. 25% untuk gaji yang akan diberikan kepada guru-guru yang datang dari Indonesia. Hingga pada saat ini negara Malaysia itu sendiri sudah mandiri, sudah bisa berdiri sendiri. Dan terkait penghasilan, ternyata guru-guru kita masih sangat jauh ketinggalan teman-teman.
Namun, kisah Ibu Ijah ini yang sudah 40 tahun mengabdi itu viral teman-teman. Namun, sebelum kita lanjut, mari kita saksikan satu video ini lagi teman-teman, bagaimana keterkaitan Ibu Ijah tersebut. Mari kita saksikan. Guru honorer ini memutuskan berhenti setelah 40 tahun mengabdi dan beliau memperlihatkan gaji terakhirnya yang hanya sebesar Rp414.000. Ini benar-benar realitas pahit guru honorer di Indonesia yang jadi sorotan sampai detik ini. Ini bukti nyata bagaimana guru-guru di Indonesia digaji dengan sangat rendah. Respon sang guru di dalam video yang berlapang dada ini membuat publik semakin terenyuh dan meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib guru. Aku sedih banget sih, padahal beliau dengan tulus mengajarkan anak-anak bangsa selama bertahun-tahun. Ini merupakan video yang baru aja diunggah oleh guru honorer bernama Bu Ijah atau Bu Andriani. Jadi beliau memutuskan untuk pensiun atau berhenti mengajar setelah 40 tahun mengabdi. Video beliau viral banget di media sosial, memperlihatkan amplop berisi gaji terakhirnya sebesar Rp414.000. Kasus Bu Ijah ini memicu simpati yang sangat dalam dari netizen sekaligus gelombang kritik dari berbagai organisasi, salah satunya adalah P2G. Ini kenyataan yang pahit banget, tapi beneran guru honorer digaji serendah itu loh. Mereka menyebut bahwa nominal tersebut mencerminkan realitas pahit yang masih dihadapi oleh banyak guru honorer dan non-ASN di berbagai daerah. Hal ini viral dan menjadi diskusi hangat terkait dengan prioritas alokasi anggaran pendidikan secara nasional, di mana banyak pihak yang mendesak agar peningkatan kesejahteraan guru honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun bisa lebih diutamakan. Sedikit cerita teman-teman, ketika terjadi bom atom di negara Jepang, Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, pemerintah Jepang pertama kali menyatakan adalah cari dan ada berapa guru yang selamat. Bayangkan teman-teman, kenapa Jepang mempertanyakan itu? Kenapa Jepang tidak menanyakan berapa militer yang selamat? Karena bagi pemerintahan Jepang itu sendiri paham bahwasannya betapa pentingnya pendidikan itu, betapa pentingnya guru-guru pendidik itu, karena mereka sadar dari situ akan tercipta orang-orang yang hebat untuk masa depan Jepang itu sendiri teman-teman. Dan semoga juga lewat kisah Ibu Ijah ini, sesuai dengan permintaannya untuk terakhir kalinya, semoga pemerintahan Indonesia memperhatikan gaji guru-guru yang ada di Indonesia, terutama untuk gaji honorer. Setidaknya bisa seperti negara kita, Malaysia tentunya, yang memberi pendapatan atau gaji yang layak kepada guru-guru tersebut. Semoga keluh kesah guru-guru di Indonesia ini dapat ditampung pemerintah kita dan dapat direalisasikan. Baiklah teman-teman, sekian dulu video dari saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat dan rezeki yang berlimpah. Salam